Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa waffaqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, para asatid, mobil khusus Ustadz Marta, pengurus DKM Masjid Syuhada, Bapak Imam, Bapak Roshid, Bapak-bapak yang lainnya, para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kuatkan kita, titipkan iman di dalam dada kita sehingga hati kita mudah untuk menerima kebaikan, duduk di majelis ilmu, duduk di majelisnya para malaikat dalam rangka mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas fikih Asmaul Husna, yaitu dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kemarin sudah masuk ke Asma atau ismu, nama daripada nama Allah, yaitu Allah itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam bab Rahman atau Ar-Rahim. Dikatakan bahwa faqad qala Ibnu Qayyim, a'lamul khalqi bihi, itu Rasulullah SAW mengatakan, la ahsa thana'a alaik, saya tidak mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak bisa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kama asnaita ala nafsi, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Karena memang dikatakan dalam sholat, ketika kita bangkit dari ruku, apa yang kita baca? Samiallahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamd. Bagi siapa? Tuhan kami, segala puji bagimu. Lanjutannya ada lagi, Rabbana walakal hamd mil'as samawat, sepenuh langit, wa mil'al ard, dan sepenuh bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh segala sesuatu melebihi langit dan bumi setelah itu. Berarti kan pujiannya banyak. Kalau kita gambarkan dulu, setiap sesuatu nikmat itu ketika kita memuji Allah, maka akan melahirkan pujian kembali, ya. Ketika kita bersin, kemudian bertahmid, alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, hadir juga dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan lisan ini untuk bertahmid. Maka dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan tahmid, lahir kembali pujian untuk memuji Allah. Enggak semua orang bisa, Pak. Coba ada orang bersin, enggak semuanya orang bisa mengucapkan alhamdulillah. Ketika lidah ini mudah mengucapkan alhamdulillah, maka lahir pujian pada Allah lagi. Belum napas kita yang setiap detiknya ini kan perlu disyukuri. Dan kita wa ma qadarullah haqqa qadri. Manusia itu tidak bisa memuji Allah, ya, dengan segala kapasitasnya. Enggak mungkin mampu. Mau sebanyak apa enggak mungkin, enggak cukup. Ada yang nelpon, kita matikan. Maka la ahsa thana alaik, kata Rasulullah, saya enggak mampu untuk memuji
Muji Allah dengan sebagaimana Allah memuji dirinya. Itu karena pujian Allah gitu begitu besar. Lalu dikatakan, fama dzukira hadzal ism. Seandainya nama Allah disebutkan, ya, fi qalilin, dalam keadaan kita sempit, ya, atau dalam keadaan sedikit maksudnya, illa kastarahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya luas. Nama Allah kemarin Pak ya, kita nyebut nama Allah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedikit, maka Allah kastarahu, Allah bikin banyak. Allah bikin banyak. Artinya ketika dalam keadaan sempit, Allah bikin luas. Wala inda khaufin, kalau disebutkan dalam keadaan takut, illa azalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa takut. Allah. Ketika takut kita nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau lagi jalan sendirian takut tengah malam nyebut Allah, tambah tenang apa tambah takut? Ada yang tambah takut, maka hati-hati. Ketika kita tauhidnya kuat, merasa Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan ketenangan, masih takut juga, maka dipertanyakan. Kalau ada takut sama makhluk yang lainnya, harusnya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutlah nama Allah, ya. Biasa jaga malam ronda, tiba-tiba ada yang lemparin pasir gitu ya. Allah. Jangan tambah takut. Allah. Merinding juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia kabur sendiri. Ya. Tidaklah disebut nama Allah, maka Allah akan hilangkan rasa takut. Illa azzalah. Wala inda qurbin illa kasyafah. Disebutin dalam keadaan bermasalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalahnya. Memang harus kuat yakinnya sama Allah gitu. Kalau kemarin ada orang baru kenal Allah, sok kenal sok dekat, SKSD gitu ya. Ngerasa Allah itu udah deket aja, nggak perlu kerja, nggak apa-apa lah. Allah itu Razzaq, Maha Pemberi. Nanti juga Allah kasih. Ya. Nah, ini salah kenal gitu. Kurang menyelami atau mentadaburi sifat Allah Ar-Razzaq. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita membahas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ibnu Qayyim, man arafa Allahu bi asma'ihi, barang siapa ia mengenal nama-nama Allah, wa sifati dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan pekerjaan apa yang dilakukan Allah, ahabbahu la mahalata, pasti dia akan mencintai Allah. Orang yang cinta sama Allah itu orang yang kenal sama Allah, dia tahu namanya, tahu sifatnya, kemudian tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang dikerjakan Allah dia tahu. Allah pengennya gimana dia tahu. Allah pengennya nggak gimana atau Allah melarang ini dia tahu. Jadi cara mencintai Allah itu gimana? Salah satunya adalah mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, harus kita memulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim nanti. Wa hunaka ismani min asma'illahi qaribani. Ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat. Dekat dengan siapa? Fi udhunil muslimin, di telinganya orang-orang Islam. Ya. Ismani min asma'illahi muta'alliqani bi afwahil mu'minin. Dua nama yang selalu melekat di lisannya orang-orang beriman. Dua nama yang dia tertulis di lafadz basmalah. Dua nama yang tertulis menjadi ayat atau bagian dari surah Al-Fatihah. Dua nama yang indah, ismun, ya, ismani min asma'illah wa huma apa Pak? Kedua-duanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan di kuping kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Nyanyinya juga Rahman ya. Ar-Rahim. Dan kedua-duanya itu murtabatun bi rahmatillah, terikat dari kasih sayang Allah semua. Rahmah. Ya, rahmah itu kasih
kasih sayang. Rahman termasuk kasih sayang, Ar-Rahim juga kasih sayang. Nanti apa perbedaan maknanya? Apa bedanya Rahman dan Rahim? Dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahman madhkurun fil Quran, ya. Dalam Al-Quran disebutkan sabawa khamsin marrah, 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim khamsawa tis'in, ada 95 kali. Apa maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan begitu banyak dalam Al-Quran? Itu menandakan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Wa ghalibun maji ismihi Ar-Rahim. Secara umum itu Ar-Rahim dia imam muqayyadan. Ar-Rahim itu kalimatnya biasanya terikat, Pak. Ada objeknya. Contoh, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi orang-orang mukmin. Bil mu'min. Au makrunan bi ismi Rahman. Atau biasanya sifat Ar-Rahim itu digandengin sama sifat Ar-Rahman. Dalam surah Al-Fatihah, kemudian basmalah disebutkan. Atau digandengan dengan sifat-sifat yang lainnya. Kalau Ar-Rahman, ya, itu nggak ada objeknya. Ar-Rahim aja. Karena Ar-Rahman itu sifat yang sempurna. Kemudian juga berbeda kalau dengan Ar-Rahim itu biasanya ada objeknya. Ada, kalau dalam fiilnya fiil mu'ta'addi, butuh objek. Walihadzal ismaini, dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim itu sya'nun kabir. Itu perkara yang paling berkesan. Wa makanatun 'azimah, dan dia merupakan pondasi ataupun kedudukan yang sangat agung, ya. Nah, dua nama ini juga dijadikan pembuka Al-Qur'an dan menjadikan wa ja'alahu ma'unwan, sebagai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala unwan. Unwan itu dijadikan minal huda wal bayan. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, al-huda wal bayan, maka dimulai dengan sifat Ar-Rahman. La yuthbatu laha syaitan. Dua nama ini kata pengarangnya, Syekh Abdul Razak Al-Badr, dikatakan allati la yathbutu laha syaitan, yang nggak bikin setan tenang. Coba dibayangin, Pak. Setan capek-capek ngegodain kita biar kita bermaksiat. Cuman gara-gara ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini bikin setan nggak tenang. Waduh, ntar dia tobat Allah terima. Habis berbuat maksiat, tobat Allah terima, karena kasih sayang Allah begitu besar. Digambarkan kasih sayang Allah itu lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini. Nanti kita gambarkan bagaimana hadis Rasulullah SAW tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtataha biha kitabatun Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bahkan itu dikatakan Ibnu Katsir, surat pertama kali yang dimulai dengan bacaan bismillah itu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis atau Balqis. Dalam Al-Qur'an surah An-Naml, ya, dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman. Itu dengan isinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali itu ditulis, dikatakan dalam sebuah riwayat atau tafsir Ibnu Katsir. Nah, apa bedanya antara Ar-Rahman Ar-Rahim? Ulama mengatakan Ar-Rahman annallaha yarhamu umuman li jami'i makhluqatihi. Jadi namanya Rahman itu semua dapat. Kafir dapat, musyrik dapat, pelaku maksiat dapat, Ar-Rahman dapat. Dikasih makan semua, dikasih minum semua, dapat tuh. Biar kata dia pelaku maksiat dapat juga. Sebagian lagi mengatakan, ya,
Bahwa perbedaan makna antara Rahman Rahim itu ikatannya pertama sifat. Ar-Rahman itu bentuknya sifat, sedangkan Ar-Rahim itu fi'lun, pekerjaan. Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang sempurna, kasih sayang. Ar-Rahim itu bentuk pekerjaan, fa'ilun, wazannya fa'il ya. Ada fa'il itu kayak habibun, maknanya dua. Habibun itu fa'il, bisa juga menjadi maf'ul, subjek sekaligus menjadi objek. Paham nggak Pak? Dalam bahasa Arab itu ada kalimat fa'il, pekerja. Tapi kalau fa'ilun itu pekerja plus fa'il, subjek plus objek. Habib itu subjek plus objek. Habibun yaitu fa'il, mencintai, subjek yang mencintai seseorang, atau dia bisa menjadi objek, mahbubun, yang dicintai. Jadi habib itu dua, dicintai dan mencintai. Ar-Rahim yang mencintai dan dicintai, yang menyayangi dan yang Rahim. Nah, ini bentuknya pekerjaan. Maka dikatakan bahwa lafadz Ar-Rahman itu enggak pakai fi'lun muta'addi, enggak pakai objek, tapi Ar-Rahim. Tadi Ar-Rahim karena dia mencintai. Mencintai siapa? Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu mencintai orang-orang yang mukmin. Nah, makanya dari wa rahma li jami makhluqatihi, sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dikatakan meliputi seluruh makhluknya, semuanya dapat. Ada disebut dua rahmat itu, ada ar-rahmatul ammah, ada rahmatul khassah. Nah, dua ya Pak ya. Ada ammah, umum, dan khusus. Umum buat siapa? Tadi dikatakan yu'tiha amatan li jami khalqihi duna istisna. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasiat kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih semuanya. Wa mahabbatullah atau rahmatullahi khassatan lil mu'minin, sedangkan rahmat kasih sayang Allah itu khusus buat orang-orang mukmin, ya. Hubullah ar-rahmatullah yu'ti lil mukhlisin. Nah, maka yang perlu diwanti-wanti itu adalah ketika kita, biasanya orang-orang kalau udah punya kedudukan atau punya harta banyak, dia ngerasa Allah Subhanahu wa taala sayang ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita nih. Nah, jadi yang perlu dilakukan, jangan sampai terlalu yakin. Kenapa? Dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, Nabi ibadi anni, kasih kabar kepada hamba-hambaku tentang saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Anal ghafurur rahim, saya itu maha pengampun dan maha penyayang. Ghafur, maha pengampun dan maha penyayang. Bedanya kemarin ada apa Pak? Bedanya Ghafur sama Ghafar? Ada yang tahu? Ghafur maha pengampun, Ghafar diambil dari kata fa'alun, artinya yang selalu terus-menerus membuka pintu ampunan. Nah, bedanya tuh gitu. Razik, memberikan rizki. Rozak, terus-terusan memberi rizki, nggak berhenti-berhenti rizki Allah turun. Ya napas kita aja nggak berhenti, terus ya. Mata melihat ini kan berarti rizki yang terus menerus. Ada orang katakan bahwa yang namanya melihat itu disebabkan karena mata. Nah, ini benar nggak Pak? Melihat karena mata. Banyak orang buta punya mata tapi nggak bisa ngelihat. Orang tuh bisa ngomong karena ada mulutnya, ada lidahnya. Banyak orang punya mulut, punya lidah, juga nggak bisa ngomong. Allah kasih bisu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Nggak menjadikan mulut itu bisa ngomong, ya bisa. Maka mulut yang bisa berbicara ini kan setiap saat nih bisa ngomong. Mata selalu bisa melihat. Makanya itu rizki nggak pernah berhenti. Disebut dengan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, yang selalu terus-terusan memberi rizki.
Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan kasih tahu hambaku bahwa azabku itu azab yang sangat pedih. Pertama, Allahu Ghafur, Allahu Rahim. Allah juga penyayang. Tapi diingetin, inna adzabi huwal adzabul alim. Jadi digandengkan tuh Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah dengan peringatannya dengan azab Allah. Lau ya'lamul mu'minuna ma 'indallah minal uqubah. Kata Rasulullah, seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang disediakan Allah, ya, kalau kita tahu nih azab Allah begitu pedihnya, ma tama'a bi jannati ahad, nggak ada yang berharap, ya, nggak bisa berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul kufar, kebalikannya, kalau seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ma indallahu minar rahmah, mengetahui rahmat Allah begitu tinggi dan besarnya, ya, maqadat min jannati ahad, maka niscaya nggak ada seorang pun yang tidak berharap bisa mendapatkan surga, saking besar rahmat Allah. Jadi digandengin azab sama rahmat. Kalau tahu rahmat Allah begitu dahsyatnya, kayaknya kita nggak bisa berharap dapat surga gitu. Tapi ketika orang-orang kafir tahu akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka masih bisa berharap masuk surga, saking besarnya. Nah, maka Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang istidraj tadi. Ada artis kaya, cuman jarang sholat. Kira-kira itu nikmat apa istidraj itu? Istidraj ya. Ngapain capek-capek sholat? Nggak sholat aja gua kaya. Situ capek sujud, ya, ruku sujud nungging, nggak punya apa-apa juga. Kita nggak apa-ngapain, duit datang. Ya. Maka di dalam dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza ra'aitallahu ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu. Kalau seandainya engkau melihat seorang hamba dari perkara dunia yang diinginkannya dapat terus, ya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, dan dia istiqomah dalam maksiat. Maksiat aja istiqomah. Mukim, istiqomah, terus-terusan maksiat aja. Tapi dapat apa yang dipengenin, dapat pokoknya. Ya. Fa inna madzalika minhu istidraj. Maka yang demikian itu disebut dengan istidraj. Kita kan kalau netizen tuh ada orang-orang kaya, masya Allah, ya. Artis-artis bilang nikmat banget ya hidup, dapat berkah dari Allah, dapat rezeki, anak-anaknya cantik, rumah gede, ya. Apalagi coba jiwa apa tuh miskinku berteriak. Netizen ini belum tentu. Kita lihat dulu apakah memang keluarga itu keluarga yang menjalankan syariat Allah, apakah istri anaknya yang pakai jilbab. Ini istri gua nggak pakai jilbab, istrinya aja nggak pakai jilbab, tapi kok masya Allah ya, rumahnya gede, mobil banyak, luas lagi rumahnya. Nah, pembantunya ada, semua enak dikerjain pembantu. Tapi keluarganya sholat jarang, ya. Dia syuting sampai jam 2, pulang mau subuh, tidur, subuhnya bablas. Tapi kayak gitu. Maka ini bisa jadi dikatakan istidraj. Nah, dikatakan dalam sebuah dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf, afa aminu makrallah, maka apakah manusia merasa aman dari makar Allah, ya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Enggak ada yang ngerasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang beriman itu selalu was-was, takut-takut ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begini nyantai aja dia. Dia enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, hartanya banyak, ya, ngerasa aman dari makar Allah. Maka ini dikatakan istidraj. Ma makna makrullah? Apa makna makar Allah? Ya, dikatakan dalam tafsirnya, huwa istidradul asi bin ni'am, yaitu istidraj bagi pelaku maksiat dengan memberikan nikmat dan kebahagiaan. Hati-hati. Haitsu innahum lam yuqaddirullaha haqqa qadri. Orang ini tidak memuji Allah, ya, tidak menempatkan Allah sesuai dengan keagungan Allah, tapi
dapat nikmat ya. Bapak-bapak, kita orang mukmin aja itu tadi kata Rasulullah apa? Rasulullah nggak sanggup untuk memuji Allah sesuai dengan haknya, apalagi orang-orang yang di bawahnya Rasulullah. Kita itu nggak memuji Allah sesuai dengan haknya, Pak. Bayangkan Rasulullah itu saking bersyukurnya sama Allah ya, tahajud sampai bengkak-bengkak, itu rasa syukur tuh dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terbaik yang sudah maksum, dosa-dosa diampunin ya. Kalaupun berbuat dosa Allah lurusin. Nah kita nggak ada jaminan, sholatnya nggak nyampe kayak Rasulullah, belum memuji Allah sesuai dengan hak Allah. Jauh. Rasulullah beristighfar 100 kali. Dikatakan istighfarnya Rasulullah itu bukan karena dosa. Tahu Pak, kenapa Rasulullah beristighfar? Para ulama itu mentafsirkan istighfarnya Rasulullah itu karena ada satu di antara beberapa detik hatinya tidak berzikir pada Allah. Tidurnya Rasulullah itu nggak tidur kayak kita, tidurnya tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Pak, kita tidur kan sampai ngorok-ngorok gitu. Rasulullah itu tidur tetap hatinya tetap memuji Allah. Masya Allah. Maka kata para ulama, istighfarnya Rasulullah itu disebabkan ada kekosongan beberapa detik tidak memuji Allah. Maka beristighfarlah. Kita berapa jam gitu. Tidak mengingat Allah itu berapa jam gitu. Masya Allah itu butuh beristighfar berapa kali itu. Ngelihat Instagram sama ngeliat Quran, Facebook, kira-kira banyakan mana Pak? Instagram, Facebook, YouTube lebih banyak mana tuh? YouTube-nya daripada Quran-nya. Buka Quran dikit, baca, aduh. Tadinya mau selembar tuh, setengah halaman aja dah. Pas udah dibuka satu ayat juga tutup lagi tuh. Girohnya kuat ini. Pokoknya hari ini kita baca Quran lah, ngikutin orang-orang odot ya. One day one juice. One day one juice. Nah, ternyata bertahannya cuma one day doang. Sehari doang. Satu hari satu ayat. Kalau Yusuf Mansur satu hari satu ayat ngapalin Quran, ada programnya. Satu hari satu ayat, 6.600 atau 6263 hari tuh. 6.000 hari itu berapa lama tuh? 365 aja setahun ya. 300 berarti 20 tahun ya. 20 tahun baru hafal Quran. Kalau sehari satu ayat nih. 20 tahun ya lumayan kalau mau nyoba gitu. Tapi boro-boro sehari aja belum tentu itu ngapalin satu ayat. Maka kita itu enggak memuji Allah sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sulit. Makanya bahasanya yang paling gampang itu Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sayin ba'ad. Udah mewakili tuh ya. Nah. Walillahi azza wa jalla arhamu bi'ibadihi minhum ya. Ba'duhum bi ba'dihim mahma ala qadri rahmah wa tarahum bainahum. Dan diingatkan dalam kitab ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala arhamu, sangat mencintai dan menyayangi hambanya dibandingin cintanya kalian dengan saudara-saudaranya yang lain. Seorang mukmin cinta dengan mukmin yang lainnya, atau seorang ibu mencintai anaknya, maka setinggi-tingginya ya cintanya manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai hambanya lebih daripada itu. Dikatakan dalam Sahihaini, artinya dalam Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat dikatakan qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sabain ya. Ada tawanan didatangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis menang perang, ditawan, ada bayi ditawan juga. Datanglah seorang perempuan, fa idza imratun minas sabi tabtaghi. Dia cari tuh tawanannya, dia nyari-nyari. Ini waktunya tawanan lagi dilelang. Idza wajadat sabiyan, dapat deh si ibu tadi seorang bayinya yang ditawan. Akhadathu, kemudian diambil, fa'al saqathu bi batnihi, kemudian dipeluk erat-erat, di
ke dalam pelukan ibunya, wa arda'athu, kemudian disusuin sama ibunya. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atarawna hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Ente gimana pendapat ente kira-kira? Kira-kira orang tua kayak gini bakalan ngelemparin anaknya ke neraka nggak? Ke api nggak maksudnya? Nggak mungkin, kata sahabat. Nggak mungkin ya Rasulullah. Nggak mungkin lah. Begitu cintanya tadi ibunya sama anaknya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah SAW, Allahu ar'amu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu ini mencintai anaknya. Segitu tingginya pecinta Allah pada kita. Lebih cintanya ibu kepada anak itu nggak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita dibandingkan seorang ibu mencintai kita. Bapak bikin salah, ya, bikin salah sama tetangga. Pokoknya salahnya berat lah. Atau mukul anak tetangga, atau ya nyakitin tetangga lah. Datang ke rumah tetangga. Pokoknya terserah dah. Mau dimaafin mau enggak, yang penting gue minta maaf. Datang ke situ, kayaknya sih ini kesalahan berat nggak bakal dimaafin. Datang minta maaf, diterima. Ternyata diterima sama tetangga. Bahkan dijamu, disuruh makan, kasih makan. Seneng gak tuh Pak? Itu bakalan keinget terus tuh, ya Allah ini orang baik banget ya. Dan Allah lebih daripada itu. Apabila dikumpulkan kebaikan-kebaikan, kecintaan manusia, kasih sayangnya seluruh manusia berkumpul, ya, dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sebanding. Ya, jadi begitulah Rasulullah SAW memberikan ungkapan perbedaan itu. Fa arhamu ma yakunu minal khalqi bil khalqi rahmatal biwaladiha. Fahiya rahmatun la yusawiha syai' min rahmatin nas. Maka dikatakan tadi enggak ada yang sederajat dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hambanya. Dia lebih tinggi. Ballau jama'at rahmatir rahimin, bahkan kalau seandainya dikumpulkan para pecinta, orang-orang yang saling berkasih sayang, kulluhum, semuanya, ya, bi syai'in 'inda rahmatin falaisat bi syai', enggak ada apa-apanya, kata Allah, falaisat bi syai'in, enggak ada apa-apanya, enggak ada secuilnya, ya, inda rahmati arhamur rahimin, dibandingkan kepada zat yang maha mencintai, Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah, ya. Lalu bagaimana dengan keadaan nanti di akhirat bagi orang-orang tadi kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman buat secara umum, maka dalam akhirat rahmatullahu alal kafirin. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat orang kafir di akhirat gimana? Maka mahdudah fid dunya. Cuman sebatas di dunia doang. Di akhirat udah enggak ada lagi tuh buat orang kafir. La tujad rahmatullahi alaihim. Tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang kafir. Pentingnya iman itu. Biar kata secuil iman dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir enggak ada. Bahkan mereka katakan Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami. Keluarkan kami dari apa? Dari api neraka, dari siksa ini. Ya, diperlihatkan azabnya. Ya. Absorna, Rabbana absorna. Kita sekarang udah lihat ya. Farji'na na'mal solihan, kembalikan lagi ke bumi, kita bakal amal soleh dah. Atau fa inna udna fa inna zalimun. Dia ngaku bahwa saya orang zalim. Ya. Maka enggak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ikhsa'u fi. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, tinggal di sono dengan hina, ya. Jangan kalian berbicara denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah tidak akan turun bagi orang-orang kafir di akhirat. Ya. Sedangkan untuk orang-orang Islam gimana? Orang-orang mukmin, wa kaifa halul mu'min fil akhirah? Maka fil akhirah khassasallahu al-mu'min rahmatan wa fadlan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususannya kepada orang-orang mukmin, yaitu rahmat dan keutamaannya. Wa yumajiduhumullahu, kemudian Allah memuliakannya bil maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan innalillahi mi'ata rahmah
anzala minha rahmah wahidah bainal jinni wal ins. Allah itu punya 100 rahmat, 100 kasih sayang. Cuman yang diturunkan ke muka bumi ini berapa, Pak? Anzala ya rahmah wahidah. Cuman satu rahmat doang. Dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala, satunya diturunkan ke muka bumi, 99-nya ditahan di akhirat. Masya Allah, ini baru satu rahmat doang ya. Dikatakan bahwa rahmat ini diturunkan buat manusia, wal jin, kemudian jin, wal bahaim, kemudian diturunkan rahmat ini kepada hewan-hewan, wal hawam, kemudian diturunkan kepada tumbuh-tumbuhan. Fiha yata'atafun, disebabkan karena rahmat ini maka mereka saling berkasih sayang. Wa biha yatarohamun, kemudian mereka saling menyayangi, ya, saling berbelas kasih. Wa biha ta'atiful wahsh ala waladiha, disebabkan karena satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hewan buas itu menyayangi anaknya. Biar kata buas, tapi sama anak dia sayang. Kalau kita lihat ada itu macan nyerang orang utan, dimakan orang utannya, tapi ketika ada anak orang utan nggak dimakan, Pak. Itu dibiarin tuh. Itu salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Ar-Rahimun, maka dikata Allah Subhanahu kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak memberikan rasa kasih sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang. Sifat-sifat itu kan yang dibawa dari Al-Fatihah itu ya. Kita baca bismillah, dalami maknanya. Temu orang lewat, itu baru ngelihat pandangan mata begini aja udah, apa lu? Ngajak ribut lu. Ini orang man la yarham la yurham. Hati-hati untuk meneladani sifat Allah, maka kita harus memasukkan sifat kasih sayang. Khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak. Depan orang bisa mungkin dia bersahabat, di depan orang mungkin bisa kelihatannya kasih sayang, cuman standarisasi orang terbaik itu kata Rasulullah di mana? Ketika mampu berbuat baik kepada istri dan anak. Watak asli itu dilihatnya di mana? Di rumah. Kalau di kantor wajar, jadi pegawai apalagi ada bosnya, kelihatannya juga sopan, santun ya, nggak tahu. Jadi bos juga sama, karena diawasin bawahan. Ya. Bisa jadi sopan, santun, kasih sayang, ya biar dianggap baik. Kemudian juga biar gampang nyuruhnya. Tapi kalau di rumah itu kekuasaan penuh hak siapa tuh? Dia suami, dikit-dikit ngelawan banget. Nah, kelihatan tuh sifat rahmannya hilang, jangan-jangan. Maka kata Rasulullah standarisasinya apa? Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik buat keluarganya. Nah, jadi standarnya baik sama istri, baik sama anak, berarti ini orang baik. Ya, lembut sama istri, lembut sama anak. Nah, itu patokannya. Kemudian mata zadat rahmatullah, kapan rahmat Allah itu bertambah untuk kita, atau anzalar rahmah, Allah menurunkan rahmat itu kapan? Kita kan berharap masuk surga itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahmat Allah itu di mana? Kapan rahmat Allah bertambah buat kita? Idza zadal 'abdu ta'atan wa iqtiraban ila rabbi. Kalau seandainya seseorang hamba itu menambah ketaatannya kepada Allah, ditambah sholatnya, ya aktsirus sujud, kata Rasulullah, perbanyak sujud. Kalau ente mau bareng aneh di surga, kata ya sahabat minta bareng sama Rasulullah di surga, perbanyak sujud. Artinya apa? Perbanyak sholat gitu. Tambah taat, kemudian tambah dekat, tambah kenal Allah, maka rahmat Allah akan turun. Jadi rahmat Allah itu di mana aja? Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun.
kerjain sholat, tunaikan zakat, taatin Rasulullah, maka kamu akan dikasih rahmat. Satu tuh, sholat, zakat, puasa juga sama. Kemudian artinya taat sama Allah dan Rasulnya, maka dikasih rahmat. Buat siapa lagi rahmat Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, lemah lembut. Ya. Laisal mu'min bit-ta'an wa bil-la'an. Mukmin itu mulutnya nggak gampang nyaci maki orang, nggak gampang mengeluarkan laknat, nggak gampang ngeluarin sumpah serapah. Maka rahmat Allah turun bagi orang-orang yang tadi muhsin. Muhsin itu orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Artinya apa? Merasa dekat dengan Allah. Kalau nggak bisa merasa dekat dengan Allah, kedua tuh derajatnya turun. Fa innahu yaraka, seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Selalu ada yang merasa diawasin kita. Jadinya mau nggak mau tuh kalau ada CCTV, kira-kira bisa nyolong nggak Pak? Orang nyolongnya sampai dibalikin lagi gara-gara ngeliat ada CCTV gitu. Ketika dia berbuat maksiat, dia ingat, oh Allah ngelihat nih, nggak jadi maksiat, minimal kayak gitu. Nah, itu ngerasa ihsan. Ya, ada namanya ihsan. Dan Allah dekat kebuat orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu dekat dengan Allah. Itu kadang cuman ngerasanya di mana Pak? Di masjid. Di luar masjid udah hilang rasanya. Luar ke masjid itu langkahnya itu udah pada ditungguin sama jenderalnya, belum cucurut setan, iblis. Di situ udah nungguin, keluar dikit lah, habak. Di sini lembut. Nyampe ntar nongkrong udah keluar lagi kata-kata kotornya gitu. Nah, ini memang ini tempatnya memang tempat rahmat, kasih sayang tuh di masjid. Wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Nah, kemudian fa sa'aktubuhal lil ladzina yattaqun wa yu'tunaz zakah. Rahmat Allah dikasih bagi orang-orang yang bertakwa dan membayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan yakin dengan ayat-ayat Allah. Nah, itu. Jadi rahmat Allah di situ. Turunnya di salat, turunnya buat orang bayar zakat. Maka wajar kalau nanti orang masuk surga itu salatnya gara-garanya banyak. Bukan karena salatnya, tapi apa? Karena rahmat Allahnya banyak buat orang yang salat. Kalau ada orang bilang tuh, masuk surga tuh bukan karena amalan. Rasulullah juga bukan karena amalannya, tapi karena apa? Rahmat Allah. Ngapain capek-capek sholat? Masuk surganya karena rahmat Allah. Ya mungkin aja kita bisa aja di sini ahli maksiat, ntar di surga dirahmatin oleh Allah katanya. Bisa nggak Pak? Iya kan, rahmat Allah itu turun buat siapa tadi? Orang pelaku ketaatan, sholat. Itu rahmatnya di situ. Masuk ke masjid doanya Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah, ya Allah maghfirli dunubi, ampunkanlah dosa-dosaku. Waftahli abwaba, dan bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat. Jadi pintu-pintu rahmat di masjid. Orang sholat belum tentu masuk surga. Ada yang ngomong gitu ya? Lagi viral lagi. Capek-capek belum tentu lu sholat nggak penting, belum tentu juga sholat masuk surga. Ini bahaya itu. Kalau keluarnya itu seperti itu nggak tobat, dianggapnya kafir karena sudah menyepelekan sholat. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Perbedaan antara muslim dengan orang kafir itu sholat. Istihza'u biddin, ya, dia memperolok agama, meremehkan surga dan neraka aja sudah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu kafir. Meremehkan surga dan neraka itu kafir. Surga, neraka itu bahkan request masuk neraka gitu ya. Mau bikin podcast di sono sama Michael Jackson misalkan. Itu hukumnya sudah kafir, harus tobat dia. Harus tobat, apalagi sampai meremehkan sholat. Kalau sholatnya gara-gara malas, belum dia hukum menjadi kafir. Tapi kalau sudah meremehkan sholat, maka hukumnya kafir.
istitabah, wajib diminta tobatnya. Berapa hari? Kalau menurut ulama 3 hari diminta tobat. Tobat ente ya, datengin tuh suruh tobat. Enggak tobat 3 hari hukumannya apa, Pak? Penggal lehernya. Itu kalau di negara Islam udah lewat ya gitu. Leher udah hilang itu. Udah dikisah sudah. Menganggap bahwa sholat tidak penting. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara meneladani Ar-Rahman? Sifat yang tadi itu bagaimana kita teladaninya? Ar-Rahmatu la yubasiru qalbul insan illa fahuwa yuzayyinu. Maka diingat-ingat, kasih sayang seseorang itu ya, rasa kasih sayang kita tidaklah menyentuh hati ini ya. Artinya ketika hati ini lembut, penuh dengan kasih sayang, maka dia akan menghiasi seseorang. Orang itu jadi indah dilihatnya. Nggak enak kan Pak ya ngelihat orang yang kasar kan? Maka begitu. Caranya gimana? Cara untuk mendapatkan sifat-sifat Ar-Rahman itu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menurunkan sifat rahmahnya tadi, sayangnya kepada kita semua. Terus fi kulli sholatin wa munajatin, di setiap waktu salat dan munajat. Ya Allah Ar-Rahman ya, irhamni ya Rahman. Kemudian ya Allah masukkan ya ke dalam hati saya sifatmu yang Rahman, yang Maha Pengasih, ya, Maha Sayang. Jadinya lembut hatinya gitu. Diminta terus. Kapan? Di setiap selesai salat dan munajat kita. Kemudian renungkanlah ya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Fi muda rahmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi wa wajuduhu fil qaun. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ya, memikirkan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, caranya agar kita mendapatkan sifat Ar-Rahman, muamalatul bashar wal hayawan wan nabatat, bermuamalah, bersosialisasi dengan manusia, kemudian dengan hewan, dengan tumbuhan, wa kullul wujud, dan semua yang ada itu bi uyunir rahmah, dengan mata yang penuh dengan kasih sayang, bi uyunir rahmah. Ngasih makan kucing ya, dengan kasih sayang. Ada walaupun ngasih makan kucing tapi tepat juga sebagian yang ngasihnya juga nggak sopan bahasanya. Ada di sini bapak-bapak yang suka ngerjain kucing. Saya pernah lihat itu ada orang ngasih ujung lidi itu pakai balsem, selepetin ke belakangnya kucing itu. Itu kan dijilat, tambah lagi dia ngeces itu lidahnya. Hati-hati. Ada orang alim masuk neraka disebabkan karena dia apa? Karena dia mengurung kucing, nggak dikasih makan. Ada wanita, bahkan ada seseorang yang dia ngurung kucing nggak dikasih makan. Akhirnya masuk nerakanya karena tadi gara-gara dia nggak berbuat kasih sayang sama hewan. Ada lagi di tempat saya tuh, ada anjing liar, itu dikejar-kejar. Yang gede juga ngejar-ngejar, anak-anak ngejar, yang gede ngejar. Masuk ke kolong got, dibawain senapan itu. Saya lagi tuh masih kecil, inget tuh. Itu ditembakin Pak, pakai senapan burung. Itu anjing. Sampai ngik-ngikan itu. Gak apa-apa, anjing kan haram katanya. Anjing itu haram untuk dimakan, tapi tetap wajib kita sayang. Gak boleh, itu walaupun hewan anjing, bukannya dia haram itu boleh disiksa, bukan gitu. Ini orang salah pengertian, nggak apa-apa, anjing mah haram ini katanya. Kita matiin juga nggak apa-apa. Ini hati-hati ya. Gara-gara anjing doang atau gara-gara kucing nyiksa kucing bisa masuk neraka. Ar-Rahimun ya. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi ya, berbuat kasih sayanglah kepada orang-orang yang di bumi atau kepada makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka akan dikasih sayang ya. Allah akan memberikan kasih sayangnya, atau makhluk yang ada di langit akan memberikan kasih sayang. Yarhamukum man fis sama, termasuk para malaikat akan memberikan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Malaikat pendampingnya juga merahmati ya, kita ya, menyayangi kita, man fis sama. Jadi muamalatul bashar, bergaul dengan orang dengan cara rahman, lembut, penuh dengan kasih sayang. Hewan juga begitu. Bahkan nabatat itu tumbuh-tumbuhan Pak.
Tumbuh-tumbuhan jangan didiemin di rumah sampai mati. Ya, didiemin aja, nggak dikasih, nggak disiramin, lupa. Punya tumbuhan sampai mati. Itu salah satu tidak sayang dengan makhluk Allah. Nabatat termasuk itu. Wa kullul mawjud, segala sesuatu yang berwujud. Saya punya dulu guru agak keras tuh. Dia maku, tangannya kena martilnya. Dicaci maki nih, martil kurang ajar nih. Jadi yang dicaci maki siapa? Martilnya. Padahal apa? Tetap kita nggak boleh keluar sumpah serapah tadi. Orang mukmin tuh nggak keluar sumpah serapahnya. Nyalain benda lagi. Bahkan wa kullul mawjud, segala sesuatu yang ada itu tetap harus punya hak kasih sayang dari kita. Salah apa coba si martil? Dia yang mukul sendiri, dia kena. Dia omel-omelin tuh martil. Ya kayak gitu, keluar setan lu. Nyalain setan lagi. Situ yang bikin sendiri, saya disalahin katanya. Dikit-dikit setan kata setan. Nah. Walaisa bi'uyunil karaha, dan tidak memperlakukan manusia dengan sifat benci. Ini emang harus dipupuk tuh sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang keempat, caranya biar kita mendapatkan sifat Ar-Rahman, ihris ala antus bihar rahmah syakhsiyatan. Menjadikan kita berusaha, bersemangat agar sifat tadi, kasih sayang itu menjadi kepribadian. Belajar nahan diri, ya, nggak gampang mengeluarkan caci maki ke orang. Belajar menahan diri ketika marah, ya, itu berat. Memang dikatakan laisal qawiyyu bis-sura'ah. Orang kuat itu bukan orang main gulat. Kayak Habib Nurmagomedov, ya. Bukan pegulat kata Rasulullah yang kuat tuh, tapi yang namanya kuat itu laisal qawiyyu bis-sura'ah, balil qawiyyu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah-marah. Nah, itu kata awal ghadab itu, kata orang Arab, awalul ghadabi jununun. Awal kali mulanya kita marah itu gila, kayak orang gila. Wa akhiruhu nadamun, selesainya nyesel. Iya Pak ya? Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun, dan terakhirnya pasti nyesel. Maka orang yang kuat itu yang mampu menahan dirinya dari perbuatan ghadab, marah-marah. Ya. Kemudian fas'al huda iman, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat pernah dikatakan orang Yahudi satu-satunya Madinah, dia udah nemuin ciri daripada ciri Rasulullah. Ini Rasulullah, cuman satu yang belum ketemu sama gua katanya. Rasulullah lagi duduk-duduk begini Pak, sorbannya ditarik sampai bebekas. Umar bin Khattab udah siap mau menggal nih orang. Kata Rasulullah, tahan. Akhirnya ditahan. Terus apa kata Rasulullah SAW? Ente kenapa narik seperti itu? Jadi ditanya sama Rasulullah, tujuannya apa? Saya ngelihat, katanya, ciri-ciri Anda itu di Taurat udah ada semua. Di punggungnya ada seperti jendolannya. Kemudian cuman yang belum saya lihat itu bentuk kasih sayang Anda dalam Taurat itu lebih besar daripada murkanya. Makanya nyoba-nyoba Pak, nyoba-nyoba ngegeret narik sorban Rasulullah yang lagi melingkar gitu ya, ditarik sampai bebekas. Ternyata Rasulullah nggak marah. Berarti benar ini. Dari situ dia masuk Islam. Masya Allah. Jadi murkanya Rasulullah itu masih jauh lebih besar kasih sayangnya. Kenapa? Karena Rasulullah meneladani sifat Ar-Rahman, meneladaninya itu. Berat Pak ya. Kira-kira Bapak kalau ditarik lehernya marah sampai bekas. Wallahu a'lam wa a'lam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah menyelesaikan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mampu bisa meneladani sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga hati kita menjadi lembut, mudah hati ini untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah hati ini untuk memberi, mudah untuk selalu memberikan rasa kasih sayang, kelembutan kepada sesama,
sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa taala ijabah setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mungkin ada bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin sharing, kami persilahkan. Tapi kalau tidak, kita cukupkan. Cukup ya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajarin bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.